Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Furqon dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Landasan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai urgensi pendidikan dalam peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting. Pertama, esensi pendidikan dan peradaban. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan ialah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban ialah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan sikap kemampuan, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat. Dalam membangun peradaban hidup, masyarakat harus membangun sumber daya manusia yang terampil memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya dan bermoral yang berakar dari agama. Peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya dalam membangun peradaban hidup. Pendidikan bertujuan mencetak generasi agar lebih berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu dengan tambahan nilai-nilai moral dan tingkah laku yang telah menjadi sebuah harapan bangsa tersebut. Peradaban hidup suatu masyarakat tergantung dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki. Kedua, keberadaan pendidikan Islam. Sejarah keberadaan pendidikan dalam Islam sangat berkaitan erat dengan perkembangan dan kemunduran peradaban kaum muslimin. Sejarah pendidikan Islam diawali dengan munculnya pendidikan formal Islam pertama, yaitu antara Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizamiyah pada tahun 1064 Masehi. Madrasah Al-Baihaqi yang didirikan Abu Hasan Ali Al-Baihaqi pada tahun 1009 Masehi. Madrasah Miandahiyah yang didirikan oleh Abu Ishaq di Nisapur, dan Madrasah Sa'idiyah yang didirikan pada masa Sultan Mahmud Al-Ghaznawi 1030 Masehi. Ketiga, perkembangan pendidikan Islam. Perjalanan agama Islam yang lahir di Mekah dengan pengikut yang tidak lebih dari kalangan keluarganya sendiri sebagai peletak dasar keimanan, dan kemudian hijrah ke Madinah yang kemudian menjadi berkembang yang akhirnya menaklukkan kota Mekah kembali, merupakan perkembangan yang luar biasa. Kemudian pada masa khalifah di mana pengembangan agama Islam terus meluas dan kekuatannya menyebar jauh di Asia dan Eropa, kemudian diteruskan pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Pengembangan perluasan Islam dan jalur perdagangan terus dilakukan. Dengan penyebaran Islam yang sangat luas inilah kemudian dibutuhkan perlunya penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam kepada pemeluknya yang sudah semakin meluas. Dengan perkembangan perdagangan, maka muncullah kelas menengah yang kemudian tidak banyak sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi, namun sudah mulai menekuni kegiatan-kegiatan kultural, pendidikan, dan kemasyarakatan. Pada perkembangannya, pendidikan Islam mengalami transformasi yang cukup berarti. Selain dilaksanakan di rumah, pendidikan Islam juga dilaksanakan di kutab dan masjid. Pada perkembangan selanjutnya, setelah masyarakat muslim mulai terbentuk, pendidikan diselenggarakan dalam bentuk formal, sehingga menjadi salah satu pilar dari peradaban Islam. Dalam hal ini, pendidikan Islam bentuk formal ditandai oleh munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai jalur pendidikan. Keempat, substansi peradaban Islam. Menurut Ibnu Khaldun, di antara tanda wujudnya peradaban adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, kedokteran, dan sebagainya. Jadi, substansi peradaban yang terpenting dalam teori Ibnu Khaldun adalah ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan tidak mungkin hidup tanpa adanya komunitas yang aktif mengembangkannya. Di balik tanda-tanda lahirnya suatu peradaban,
terdapat komunitas yang aktif dan kreatif menghasilkan ilmu pengetahuan. Namun, di balik faktor aktivitas dan kreativitas masyarakat, masih terdapat faktor lain yaitu agama, spiritualitas atau kepercayaan. Syekh Muhammad Abduh juga menekankan bahwa agama atau keyakinan adalah asas segala peradaban. Jika agama atau kepercayaan merupakan asas peradaban, dan jika agama serta kepercayaan itu membentuk cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tindakan nyatanya atau manifestasi lahiriah, maka sejalan dengan teori modern bahwa pandangan hidup merupakan asas bagi setiap peradaban dunia. Kelima, kontribusi pendidikan Islam dalam membangun peradaban Islam. Tradisi intelektual dalam Islam dimulai dari pemahaman terhadap Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara berturut-turut dari periode Mekah awal, Mekah akhir, dan periode Madinah. Kesemuanya itu menandai lahirnya pandangan alam Islam. Di zaman kekhalifahan Bani Umayyah, misalnya, Muslim telah banyak mentransmisikan pemikiran Yunani. Baru pada Asy'ariyah itulah berdasar pada Al-Quran dan hadis. Lalu muncullah para filosof Muslim. Di antaranya adalah Ilmujahir Ibnu Hayyan, ahli ilmu kimia, Al-Khwarizmi, ahli matematika, Ar-Razi, ilmu pengobatan observasi klinik, Ibnu Al-Haytham, ahli optik, Ibnu Raihan Al-Biruni, ilmu alam, Ibnu Rusyid Al-Khayyam, kosmologi Islam, sebuah pengetahuan alam untuk mendukung konsep penyucian jiwa. Keenam, membangun peradaban melalui pendidikan. Proyek membangun kembali peradaban Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan melalui 1-2 bidang kehidupan. Jika menengok sejarah kejayaan Islam di Baghdad, maka kita akan temui gerakan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersinergi. Gerakan yang dimulai dengan penterjemahan karya-karya asing. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan adalah sentral sifatnya. Dari perkembangan ilmu inilah kemudian dikembangkan bidang-bidang lain. Pembangunan politik, ekonomi, pendidikan, perbankan Islam, dan lain sebagainya harus dimulai dari ilmu. Maka umat Islam harus mengarahkan target pendidikan kepada pembangunan individu yang memahami tentang kedudukannya baik di depan Tuhan agar universitas benar-benar islami dan merupakan media pengembangan individu, maka sebuah universitas harus merupakan refleksi dari insan kamil. Universitas dalam Islam harus merefleksikan figur Nabi Muhammad dalam hal ilmu pengetahuan dan amal soleh, dan fungsinya adalah untuk membentuk laki-laki dan wanita yang beradab dengan menirunya dalam hal kualitas sesuai dengan kemampuan potensi masing-masing. Di hadapan masyarakat dan di dalam dirinya sendiri. Menurut Al-Atos, pembentukan individu yang beradab tersebut secara strategis dapat dimulai dari pendidikan universitas. Namun, pendidikan universitas tersebut harus dapat melahirkan sarjana, ulama, dan pemimpin muslim yang mempunyai pandangan hidup Islam. Perlu dicatat bahwa penekanan pada pendidikan tinggi merupakan salah satu tradisi dalam Islam dan menjadi perhatian utama para pemikir muslim sejak dulu. Bahkan, target utama dan misi Nabi adalah untuk mendidik individu yang dewasa dan bertanggung jawab. Selain itu, universitas juga merupakan tahap akhir dari penyiapan pemimpin-pemimpin masyarakat. Agar universitas benar-benar islami dan merupakan media pengembangan individu, maka sebuah universitas harus merupakan refleksi dari insan kamil. Universitas dalam Islam harus merefleksikan figur Nabi Muhammad dalam hal ilmu pengetahuan dan amal soleh, dan fungsinya adalah untuk membentuk laki-laki dan wanita yang beradab dengan menirunya dalam hal kualitas sesuai dengan kemampuan potensi masing-masing.
Terakhir, penutupan. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun oleh pendidikan melalui pengkajian dalam ilmu pengetahuan Islam yang dihasilkan oleh pandangan hidup Islam. Oleh karena itu, pembangunan kembali peradaban Islam harus dimulai dari pembangunan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.